Oke, di video kali ini gue bakal bahas semua jenis, hampir semua jenis softcase. Ini softcase ya, bukan hardcase. Jadi yang gue bahas ini mostly ini ya lentur-lentur ya, softcase bukan hardcase. Karena kalau gue taruh hardcase juga di sini gue bahas, kayaknya video itu bakal panjang gila ya kan. Dan waktu gue timing gue buat video nggak jelas ini sangat-sangat limited edition boy. Sangat-sangat terbatas waktu gue untuk ngebahas beginian. Dan habis bikin konten ini kerjaan gue banyak banget anjay. Tapi daripada gue nggak upload ya udahlah, gue bahas konten yang belum pernah gue bahas sebelumnya seperti ini. Jadi ini in general ya, nggak hanya jenis iPhone yang bakal gue bahas. Oh ya, di sini gue pakai contoh iPhone 8 ya, iPhone 8 di sini. Kenapa gue pakai contoh iPhone 8? Karena model ini adalah salah satu series iPhone yang paling laris. Kenapa? Karena desain iPhone 8 ini, kalau lu punya iPhone 8, kalau lu punya iPhone 7, lu bisa pakai softcase iPhone 8. Kalau lu punya iPhone 8, lu bisa pakai softcase iPhone 7. Kalau lu punya iPhone 7 atau punya iPhone 8, lu bisa pakai softcase di iPhone SE Gen 2, iPhone SE Gen 3. Dan ini banyak banget. Jadi basically dengan desain yang kayak gini ya, desain kayak gini dengan softcase begini yang dicetak untuk iPhone 8, itu bisa untuk berbagai jenis iPhone. Gua recap ya, iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 sama iPhone SE yang gen terakhir, itu banyak banget generasinya. Jadi satu softcase ini untuk berbagai macam generasi iPhone. So makanya gue pilih ya udahlah kontennya kalau bahas softcase pakai iPhone 8. Nah, dan ini general juga, nggak hanya model iPhone aja, mungkin model-model Android lain softcase-nya bakal banyak juga yang jenisnya begini. Oke. Gue bakal bahas dari yang paling simpel dulu. Ini adalah softcase yang paling banyak dipakai sama semua orang. Jellycase kali bilangnya ya. Whatever lalu manggil apa. Nah yang begini tuh ini menguning. Aslinya nih bening, tapi seiring pemakaian waktu ini menguning. Tapi jujur gue lebih suka pakai beginian daripada pakai yang warna-warni. Tapi balik lagi ini selera ya. Ini selera. Gue nggak bilang jelek, gue lebih suka. Gue nggak bilang jelek ya. Gue lebih suka. Nah, kalau ditanya dengan softcase kayak gini apakah melindungin, jelas softcase kayak gini tuh ngelindungin banget. Jadi biasanya kalau yang udah pakai softcase yang gampang menguning gini, dia tuh cenderung tuh tipikal softcase itu dia lebih nimbul daripada LCD. Ya, jadi di bagian LCD-nya nih agak sedikit mendem, softcase-nya jauh lebih nongol. Nah, jadi kalau jatuh, cetak nggak sengaja LCD lo tuh terlindungin. Meskipun belum pakai tempered glass anti gores atau apapun itu. Cuman layar lo bakal tetap lecet kalau dimasukin ke kantong dan ketemu kunci ya. Dia ngelindungin itu buat jatuh aja, bukan buat ngelindungin layar lo tuh biar nggak lecet baret. Nah, kekurangannya adalah softcase ini menguning. Nilai plusnya softcase ini murah dan melindungi. Oke? Sekarang kita move ke softcase yang berikutnya. Ini softcase yang paling sering banget dipakai sama orang. Gue punya berapa biji nih di iPhone gue. iPhone 15 Pro gue ada, iPhone 14 Pro gue yang softcase kuning gini ada. Oh ya, yang kuning gini nih ada yang non menguning. Jadi ini yang versi menguning ya. Yang versi non menguning itu biasanya hardcase, bahannya kayak plastik transparan keras gitu. Cuma minusnya debu tuh gampang masuk. Kalau yang anti kuning ya, kalau yang menguning gini dia lebih rigid, lebih padat, jadi debu-debu masuk ke dalam tuh ada tapi lebih sedikit gitu. Jadi lu nggak sering-sering bersihin softcase. Minusnya kalau pakai softcase yang anti kuning seperti itu, debu banyak masuk ke sela-selanya karena dia lebih keras, lebih kaku bahannya, jadi nggak terlalu fit ke sela-sela ya. Apa ya, elastisitas ala-ala rubbernya itu berkurang, menghilang, jadi celah-celah kopong tuh gampang banget dimasukin sama debu. Nah, sekarang kita bahas ini nih. Ini ala-ala iPhone terbaru dengan aksesoris ala-ala MagSafe-nya. Ini kalau dipakai di iPhone berapa ya? iPhone 13, 14, 15, it's okay, ada feature ya. Cuman untuk yang iPhone kayak iPhone 8, iPhone XR itu belum ada. Cuman lebih terlihat modernnya sih, ada bulat-bulatnya gini. Ini gue coba contohkan ya. Dia lebih terlihat gimana ya? Lebih enak gitu dilihat. Cuman ini ya bedanya kalau iPhone yang gen-gen lama itu dia belum ada logo Apple di tengah ya kan. Jadi agak kurang gitu. Lu harus ganti housing dulu nih buat lu user iPhone 7, iPhone 8 biar logo Apple-nya ada di tengah. Nah, untuk desain housing yang bulat gini ini keren sih menurut gua. Dipakai tuh terlihat lebih modernnya gitu, ada bulat-bulatnya ya kan. Ala-ala MagSafe gitu. Oke, lanjut biar video nggak kebanyakan. Nah, softcase begini nih ini juga banyak banget dipakai sama orang. Banyak banget.
Gue sering banget ngeliat orang pakai iPhone seri lawas yang belum ada MagSafe-nya, tapi dipakein yang lingkaran gini. Ada juga yang hard case tapi dia ada magnet tambahannya di sini. Jadi benar-benar berfungsi buat klek ngelengketin. Kalau ini hanya model aja ya, dia nggak ada magnet tambahan gini. Oke. Next, ini masih seputar yang bening-bening dulu ya gue bahas. Ini dia nih. Ini bening cuman udah ada temanya sedikit lah. Kayak ada mungkin biasanya kayak ada gambar-gambar bunga atau tulisan-tulisan tipis-tipis di softcase bening. Nah, softcase bening kayak gini sama aja kayak ini, cuma bedanya ada temanya aja. Next, yang begini. Ini bening jatuhnya ya. Lu bisa lihat ini sisinya menguning ya. Ini menguning cuy. Ini kalau dipakein, jujur ya, ini salah satu softcase yang sangat-sangat melindungi sebenarnya pada dasarnya. Oke? Lu bisa lihat di sini. Ini tebal banget cuy. Tebal parah. Parah setebal-tebalnya. Lo bisa lihat di gap nih, ini kopong, kalau gue pencet kopong sekopong-kopongnya. Jadi kalau lo seandainya pengen banget punya softcase yang melindungin dan lo suka orang yang keramaian seperti ini, ada tulisan-tulisan gini. Ada juga kok yang kayak gini, lebar gini tapi bening ada. Tapi rata-rata cenderung yang ada arsiran ukiran-ukiran begini itu ada temanya boy. Ada warna pink-pinkan, ungu-unguan, kuning gitu apalah ya, ada tulisan-tulisan ini. Ada juga yang bisa di customize ininya. Cuman gue gak tahu untuk seri-seri lawas masih ada gak sih seller yang ngeladenin customize untuk softcase seri iPhone lawas. Kayaknya masih ada deh kayaknya. Nah untuk softcase begini, kalau gue tanya ke gue gak suka. Gue orangnya suka polosan. Tapi ini bagus sih. Kalau gue ngeliat desainnya bagus-bagus aja. Dan ini ngelindungin iPhone lo banget kalau jatuh. Cuman sayangnya, gue gak tahu ya, mungkin ada yang versi lebih bagusnya lagi. Softcase begini tuh ngelindungin LCD tapi tipis banget ya. Jadi dia tebalnya dikit. Kalau seandainya lu pakai tempered glass, dia tempered glass itu nonjol. Kalau tempered glass itu nonjol dan LCD lu tuh biasa udah KW udah gantian, itu kalau iPhone lu jatuh tek bakal pecah-pecah juga LCD lu. Kenapa? Karena tempered glass itu nimbul dan neken ya. Ini kurang tebel nih. Jadi saran gua kalau lu pakai softcase yang tebal-tebal gini dan lu perhatiin ini agak nonjol tapi tipis banget dari LCD-nya. Saran gua jangan pakai tempered glass, pakai aja anti gores yang tipis. Oke. Nah, sekarang kita bahas softcase yang mulai rame nih. Bentukannya ya, bukan rame, makanya gue gak tahu sih masih rame apa enggak. Tarat, model begini boy. Ya, ini yang full print kalau gue bilang ya. Gue gak tahu ya sebutan aslinya apa. Jadi rame lah intinya ya, softcase begini rame. Dan biasanya ini orang kalau beli begini tuh harganya di 25.000 ya, di bawah 30.000 banyak yang jual kayak gini. Dan ini juga ada yang bisa di customize, tapi gue nggak tahu kalau di customize gitu harganya berapa dan ada minimum order atau tidak. Gue tidak pernah melakukan hal-hal sekomplikated itu. Gue kalau mau beli softcase ya yang polosan aja soalnya. Nah di sini kalau ditanya apakah melindungin, jelas ini melindungin ya. Sama seperti softcase bening begini, ini ngelindungin ya. Cuman bedanya ini bahannya tidak gampang menguning, cuman gampang butek. Gini loh, anjir kesentuh kamera. Gini loh, karena ini dia gampang di print ya, otomatis ini permukaannya ini gampang banget dicoret-coret ya. Jadi alhasil kalau kita pakai keringat lama-lama ini mengusam, oke? Jadi minusnya dari softcase yang printan itu gampang mengusam. Apakah melindungin handphone ya? Jelas melindungin. Kita coba dulu boy. Nah ini di bagian kamera ngelindungin, kameranya mendem. Jadi kamera lu nggak baret kalau ditaruh di meja kayak gini ya. Sering kan orang naruh begini. Ini nggak, ini ngelindungin. Terus bagian LCD-nya ini ngelindungin tapi dikit banget, tipis banget. Nimbul tipis banget boy, tipis. Masih ngelindungin tapi tipis banget. Di sini ada lubang buat naruh strapnya. Dan ya dan lain-lain. Ini presisi lah kayak biasa, kayak softcase pada umumnya lah. Ini sama aja ya, ini cuma beda tema aja dan beda bentuk aja. Yang ini agak sedikit membulat-bulat, cembung. Yang ini agak sedikit mengotak-ngotak, dipakai sama aja. Dan sama-sama melindungi, oke? Next, kita bahas softcase yang polosan warna ini. Ini banyak ya, ada warna abu-abu, ada warna coklat, ada warna pink, ada warna kuning. Ya gue punya warna hitam cuy, ya maklum lah, gue sukanya hitam. Ini asli ini pernah gue pakai. Ini biasanya gue pakai kalau buat pergi jauh. Kenapa? Karena iPhone yang mengotak dan desain lembut kayak gini, bahan rubber begini itu enak banget, asli enak banget. Jadi kalau dipegang ini lebih rigid, kayak lebih susah jatuh gitu. Makanya gue kalau lagi keluar kota, kalau gue ada iPhone yang cembung-cembung gue pakai selalu softcase yang polosan dan ngotak kayak gini. Ini dipegang asli, gripnya nambah menurut gue.
Nah, di sini apakah ngelindungin? Jelas ngelindungin, ini tebal banget nih. Ini di bagian LCD-nya tuh mendem banget. Jadi so far kalau lu pakai tempered glass juga tetap aman. Nah, ini ada minusnya atau enggak? Setahu gue selama ini gue pakai, gue tidak menemukan minus di sini. Oh ya, untuk jenis yang softcase polos gini ada yang dalamnya ini lembut banget ya. Kayak ala-ala Alcantara gitu ya kan. Ada yang polosan rubber juga, tergantung lu belinya harga berapa. Kalau gue nih ada kayak bahan-bahan lembut gitu cuy, jadi enak gitu buat iPhone gue. Anjay, padahal nggak ngaruh juga ya kan, nggak bakal lecet juga gitu. Tapi suka aja gitu. Nah, next softcase yang ya beginilah. Ini juga banyak warnanya. Ini ada yang asli kayak kulit-kulit, ada yang cuman karet aja tapi cetakan ala-ala jahitan gitu. Nah kalau yang gue punya nih ala-ala ya, lu bisa lihat nih polosan, ya ini karet aja gitu. Apakah softcase kayak gini ngelindungin? Ini paling ngelindungin menurut gua. Kenapa? Gini loh, kalau handphone lu pakai karena dia tebal, karena dia cembung-cembung gini, tutut gitu, kameranya jauh banget ya. Jadi kalau lu jatuh nggak sengaja begini, ini membal banget, ini cakep banget, membal banget. Dan ini tebel. Biasanya karena ininya nimbul tebal, otomatis ininya nggak bisa tipis dong mereka buat. Jadi agak tebal juga. Jadi kalau jatuh gini, ini ngelindungin banget. Ini salah satu yang menurut gue cukup safe dibandingkan yang bening gini. Yang bening gini juga ada yang lebih safe, tapi jangan yang polos gini, yang ada kayak ala-ala anti crack kayak gitu. Jadi agak nimbul sedikit di ujung-ujungnya. Itu sama-sama aman itu softcase-nya. Nah sekarang yang terakhir, oh enggak, masih ada dua nih, masih ada dua lagi nih. Ini sama ini. Kita bahas yang ini dulu. Yang ini sebenarnya sama aja kayak yang ini, ya, full print gitu. Cuman bedanya yang ini lebih lebar. Bisa lihat, lebih lebar gitu, lebih rame. Dan iPhone itu biasanya ini buat lebih more protection, anjay. Gini loh, ini jadi tebal banget anjay. Lebar iPhone-nya jadi tebal dan ini bakal ngekopong banget. Tapi buat orang yang pakai jorok ya, sering jatuh, sering jatuhin handphone, sering jatuhin barang, dan lu sukanya rame orangnya, cari aja softcase printan begini ya, bisa di warna yang temanya banyak ini, yang tebal begini. Dan apalagi desain kotak ini jadi lebih modern. Menurut gue lebih suka ini sih daripada yang jujur ya polosan gini. Gue sebenarnya lebih suka ini. Cuman temanya selera masing-masing lah. Gue kalau bisa sih ada gambar, ya ada gambar orang nungging sini, nggak pakai celana tuh, cakep. Oke, yang terakhir. Nah ini dia nih. Ini banyak ya. Ada yang ininya tombol powernya warna orange, merah, ya kan. Ada yang ininya warna abu-abu, ininya warna hijau, ya begitu-begitulah. Ini softcase tapi semi-semi hardcase. Jadi ada dua perpaduan. Di bagian tengahnya ini keras, di bagian sampingnya ini lembut. Nah, ada minus nggak sih? Jujur selama ini gue pakai ya, tapi nggak terlalu lama sih gue pakai. Minusnya tak ada. Cuman yang gue kurang suka bahan kerasnya ini. Kalau tangan gue lagi keringet nih kayak berasa becek aja gitu ya. Sedangkan kalau karet rubber pas ya, gak bikin keringetan banget, gak bikin licin banget. Itu aja sih. Tapi balik lagi ke selera lah. Apakah ini ngelindungin? Ya jelas ngelindungin. Nih gue coba nih. Ini ngelindungin boy. Nah tuh, ini ngelindungin. Bagian kamera juga tebal banget. Tombol-tombol empuk ya. Oh ya, tipikal yang tombol-tombolnya warna-warni gitu. Misalnya softcase warna abu-abu begini, tombolnya misalnya warna silver atau orange, otomatis dia bukan satu dari kesatuan ya. Itu biasanya tuh kalau yang bagus empuk banget anjir, empuk parah karena dia nggak unibody gitu, nggak menyatu gitu tombolnya. Oke, udah banyak banget nih gue bahas berbagai macam softcase. Ya gue tahu sih ini nggak semua sih, tapi hampir semua lah terwakili dengan jenis-jenis softcase yang gue bahas ini. Cuma ini salah satu video gabut terniat gue yang gue buat nih, anjir, gue kumpulin softcase yang gue punya. Sebenarnya masih banyak banget, cuman gue terlalu nggak suka sama kualitasnya yang udah menguning, yang udah butek banget, jadi gue nggak taruh di sini ya, karena ini bukan baru, ini bekas pemakaian semua yang gue bahas. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya, peace.